Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hesti Dwi Fitriani NIM 19172021112, Gemilang Al-Ghazali NIM 19172021119, dan Hayati NIM 19172021136. Baik, kami akan menyampaikan materi yang kami pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Hayati, NIM 1917221136 dari 5 PSC. Di sini saya akan menjelaskan harta dalam Islam. Harta menurut KBBI itu didefinisikan sebagai barang, uang, atau yang menjadi kekayaan atau barang-barang milik seseorang. Harta dapat dikatakan juga sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan digunakan. Bahasa Arab lebih dikenal dengan al-amal yang asalnya itu yang berarti condong atau cenderung atau mengarah. Dikatakan condong karena salah satu tabiat manusia cenderung ingin memiliki harta, ingin menguasainya. Selanjutnya, di antara konsep Islam mengenai kepemilikan harta adalah memposisikan uang sebagai hanya alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Islam tidak mengenal tentang money demand regulation, karena dalam Islam spekulasi dalam tanda kutip ya makna spekulasi masing-masing maknanya berbeda. Yang dinamakan spekulasi itu ketika seseorang melakukan sesuatu itu tanpa ilmunya atau kegiatan-kegiatan yang sudah jelas dilarang. Seperti judi, Islam tidak mengenal uang sebagai alat spekulasi. Uang dalam Islam dipandang sebagai objek zakat. Konsep dalam Islam dalam kepemilikan harta, Islam mencoba mengintegrasikan antara harta, kepemilikan sosial, properti, dan kepemilikan pribadi adalah seimbang. Islam sama sekali tidak menghendaki adanya spiralitas terlalu jauh kepemilikan harta antara seseorang dengan yang lainnya. Kita harus sadar kepemilikan dalam harta sesungguhnya adalah milik Allah. Kita hanya bersifat temporer. Surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang menafkahkan sebagai harta-hartanya memiliki pahala yang besar. Begitu juga dalam surah An-Nur, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniainya kepadamu. Selanjutnya, ciri seorang entrepreneur muslim. Yang pertama itu bahwa kita sebagai umat Islam selalu mencari di balik ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, seorang entrepreneur muslim itu selalu beribadah kepada Allah karena seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan harta itu ada milik orang lain. Yang keempat, ikhtiar mencari harta hukumnya wajib, itu yang ada dalam diri kita. Yang kelima, selalu merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil tentang berpikir merenung ciptaan Allah itu lebih bagus dan indah daripada sholat sunnah. Yang keenam, seorang entrepreneur muslim itu selalu berpikir untuk mendapatkan ide setelah kita merenung, kemudian berpikir bagaimana kita untuk mendapatkan ide dalam rangka mengembangkan, dalam rangka mencari manfaat di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sebagai seorang entrepreneur muslim, kita harus siap menghadapi risiko. Jadi Allah sudah memberikan gambaran kepada kita, memberikan pembelajaran setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala, setiap perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedelapan, kita harus memahami, harus sadar bahwa segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, cara memasuki wirausaha itu bagaimana? Ada 3 tahapan memasuki bisnis atau wirausaha. Yang pertama, meniru dan mencontoh di sekeliling kita mana yang lebih sukses bisnisnya dan siapa yang paling populer. Yang kedua, develop it atau pengembangan dengan meniru dan mencontoh serta mengembangkan usaha yang ada atau produk yang ada atau jasa. Yang ketiga, triknya membuat sesuatu yang baru. Jadi ini resiko tetapi untung besar untuk membuat sesuatu yang besar dan baru. Membuat sesuatu yang baru tadinya tidak ada menjadi ada. Yang selanjutnya, membangun SDM yang inovatif. Hubungan tingkat kemajuan masyarakat muslim ini bergantung pada model pemerintahannya. Semakin demokratis, semakin maju, semakin otoriter. Jadi bagaimana kemampuan muslim mengembangkan keilmuan inovasinya ini sangat bergantung pada model pemerintahannya.
Perbaikan kita dari sisi pendidikan STM di masa sekarang seperti virtual, online yang harus diperbaiki dari sisi sebagai berikut. Pertama, pendidikan itu tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga untuk membentuk manusia itu menjadi beradab. Beradab adalah fungsi utamanya. Apa yang harus dilakukan untuk membuat percepatan? Yang pertama, manusia tumbuh menjadi lebih beradab. Yang kedua, pengusahaan pengetahuan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mempunyai skill yang baik. Kemudian arah riset harus kemana untuk peningkatan kualitas STM? Yang pertama, mempunyai inovasi. Yang kedua, riset yang bisa melahirkan satu tidak hanya teori, tetapi produk. Saya Hesti Dwi Fitriani, NIM 19172021112, akan menjelaskan materi dari pertemuan 5 sampai pertemuan 8. Baik, untuk pertemuan 5 yaitu tentang strategi menjadi wirausahawan yang handal. Aspek-aspek yang terpenting dalam menentukan perencanaan dari evaluasi adalah aspek strateginya. Secara sekilas, perencanaan strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan untuk menentukan bisnisnya, apa dan sumber dayanya. Menurut beberapa ilmuwan mengatakan bahwa strategi planning merupakan proses inovasi, proses perubahan dalam sebuah perusahaan. Jika tidak ada perubahan, maka itulah bagian dari kegagalan. Strategi planning adalah proses inovasi, proses perubahan menuju lebih maju. Tujuan rencana strategi antara lain yaitu yang pertama, mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, menciptakan etika bisnis. Yang keempat, meminimalisir resiko. Dan yang terakhir, kesenjangan. Ada beberapa faktor yang penting dalam strategi, yaitu struktur bisnisnya, sistem manajemen, proses bisnis, dan budaya kerja. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran merupakan kegiatan produksi, mendistribusikan, dan menawarkan kepada konsumen. Proses pemasaran yang butuh dipahami oleh manajer pemasaran yaitu yang pertama harus fokus menilai sebuah produk, kedua menganalisis struktur dan analisis pasar, yang ketiga memilih peluang pasar, yang keempat menyusun strategi pemasaran, dan yang terakhir merencanakan implementasi. Adapun cara melaksanakan proses pemasaran yaitu melakukan pemotongan harga dan melakukan promosi melalui iklan, brosur, internet, dan media lainnya. Strategi pemasaran yang harus betul-betul diperhatikan ketika melaksanakannya yaitu yang pertama kebutuhan pasar, kedua produk yang ada, sumber daya, kapabilitas produk, ukuran kebutuhan, teknologi, dan metode distribusi. Yang selanjutnya yaitu tentang bisnis anti rugi. Usaha dengan modal kecil, kemudian praktis dan juga anti rugi, ini sangat cocok untuk mereka yang ingin mempunyai bisnis kecil namun minim resiko. Dan bisnis tersebut antara lain yaitu yang pertama bisnis pulsa, kedua bisnis pakaian, ketiga bisnis makanan, yang keempat bisnis pembayaran online, yang kelima bisnis sembako, ada bisnis reseller, yang ketujuh bisnis ternak, yang kedelapan bisnis pertanian, dan yang terakhir retail. Pilihlah bisnis yang paling kita cintai, karena ketika kita sudah mencintai maka pikiran kita tidak akan membahas lagi dan tidak akan memikirkan lagi tentang rugi dan untung, tetapi emosional kita itu terbawa pada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa memotivasi kita untuk terus-menerus mau berbisnis. Tentang manajemen kewirausahaan Islam. Manajemen kewirausahaan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dengan melihat peluang yang ada, kemudian membuka usaha dalam bidang produksi atau distribusi barang ekonomi atau jasa. Kemudian ada peran dan fungsi kewirausahaan Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia tersebut, yaitu 1. Keberpihakan dan fasilitas pemerintah bagi pengusaha muslim. Yang kedua, organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Yang ketiga, menciptakan produk pariwisata halal nasional dan internasional.
Dan yang terakhir, keempat, menciptakan produk lokal halal dengan standar ekspor. Kemudian ada perbedaan manajemen kewirausahaan konvensional dan manajemen kewirausahaan Islam. Perbedaannya ialah dalam pelaksanaannya yang menggunakan syariat Islam dalam manajemen kewirausahaan Islami. Sedangkan manajemen kewirausahaan konvensional tidak berlandaskan pada syariat Islam. Kemudian ada tujuan manajemen kewirausahaan Islam. Yang pertama, berdagang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata. Yang kedua, berdagang adalah hobi. Yang ketiga, berdagang adalah ibadah. Kemudian ada materi terakhir atau materi 11, yaitu cara memilih karir yang tepat agar sukses kejar mimpi. Yang ke-1, menilai diri sendiri. Yang kedua, buat daftar pekerjaan yang menarik minat kamu. Yang ketiga, pahami betul detail pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang keempat, identifikasi tujuan yang mau kamu raih. Yang kelima, potensi karir di masa depan. Yang keenam, kesempatan untuk berkembang. Yang terakhir, yaitu bisa membuat bangga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.